Baik, baik Bapak dan Ibu, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya pada undangan malam hari ini. Oke, untuk mengoptimalisasi mesin kecerdasan intuiting ya pada tes TV-nya, gitu. Baik, Bapak dan Ibu, boleh yang belum melakukan on cam kamera untuk di on cam terlebih dahulu kameranya. Boleh. Oke. Baik, terima kasih yang sudah melakukan on kameranya. Baik, Bapak dan Ibu, senang sekali saya di sini bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semua. Di kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Daman Hafiz. Kalau strategis biasa dipanggil dengan Hafiz, ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita untuk menyingkatkan waktu hari ini, malam hari ini, kita awali dulu dengan pembukaan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain boleh untuk menyesuaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, ini ada sambutan dari pimpinan Bimbingan Belajar Strategis atau CEO Bimbingan Belajar Strategis, yaitu Bapak Dadang Herdiana. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Dadang Herdiana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu, orang tua siswa strategis dan mungkin ada juga Ananda yang ikut di Zoom ini. Senang sekali malam hari ini bisa bersama-sama di Zoom. Suara saya bisa terdengar, Pak Hafiz dan sahabat-sahabat. Bisa, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita dalam durasi 1 jam ke depan akan bersama-sama pertama mendengarkan paparan tentang bagaimana mengoptimalkan putra-putri Bapak Ibu yang memiliki mesin kecerdasan intuiting. Karena penting kita memahami mesin kecerdasan atau genetiknya agar kita bisa membantu mereka untuk bisa menemukan bintang terangnya. Karena banyak bintang di langit, tapi percayalah hanya eh, beberapa saja yang nampak terang dari bumi. Demikian juga putra-putri kita, buah hati kita, Bapak dan Ibu, akan bisa optimal pada saat kita bisa mengarahkan, mendorong sesuai dengan potensi genetiknya masing-masing. Silakan Bapak Ibu disimak dengan baik. Nanti dalam durasi 1 jam kita bisa berdiskusi, bisa melihat karena Bapak dan Ibu pasti sudah mendapatkan sertifikat hasil tes TV-nya dan juga video yang sudah kami kirimkan. Mungkin sudah ada yang membaca, mendengarkan, gitu. Nanti bisa diskusikan sama-sama bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sebagai pengantar itu, enjoy it, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dadang, terima kasih atas sambutannya dan memberikan arahan pada malam hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mulai penjelasan tentang materi pada malam hari ini, yaitu mengoptimalisasi mesin kecerdasan intuiting ya bagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya, di sini adakah Bapak dan Ibu yang sudah melakukan tes tipin mungkin selain putra atau putrinya? Boleh diacungkan jempol atau dengan emot jempolnya, boleh. Kalau yang sudah pernah ya, ada mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah melakukan tes tipin? Atau boleh langsung speak up aja, bukan aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang sudah pernah atau sama apa baru pertama kali dengar Steven ini ya sebelumnya. Oke. Saya belum. Ya, baru sekali ini nih. Oh, baru pertama kali ini ya. Baik, baik. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Yes. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu untuk share screen saya? Oke, sudah ya, sudah terlihat ya. Sudah. Baik, baik, baik. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu, di sini mengoptimalisasikan mesin kecerdasan intuiting menurut konsep Stephen ya, Bapak dan Ibu semua. Oke, di sini menjawab dua pertanyaan. eh, Kenapa tes Stephen gitu? Jadi tes Stephen itu adalah satu untuk menemukan belahan otak dominan untuk menguak informasi tentang kenapa dilakukan tes Stephen. Lalu di sini Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, putra atau putri Bapak Ibu semua di sini, yang nampak saat ini, yang terlihat saat ini adalah fenotipnya dari Ananda, yaitu 100%. Fenotipnya 100%. Dari mana 100%-nya? 100%-nya itu adalah dari genetiknya yang 20%, Bapak Ibu. Jadi genetiknya yang 20% ditambah dengan 80% lingkungan. Nah, jadi eh, putra dan putri Bapak Ibu saat ini yang nampak oleh Bapak dan Ibu adalah fenotipnya yang terdiri dari 20% genetik dan 80% lingkungan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan fokus ke genetiknya Bapak Ibu, yaitu 20%-nya. Ya. Nah, di sini dalam konsep Tifin itu dibagi menjadi 5 belahan otak dominan, yaitu ada sensing, kemudian ada thinking, ada intuiting, ada feeling, dan insting. Jadi 5 belahan otak menurut konsep Tifin ada 5, yaitu otak kiri bawah atau sensing itu, kemudian ada otak kiri atas thinking, dan otak kanan atas intuiting, dan kanan bawah namanya feeling, dan otak tengah itu adalah insting. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus sesuai dengan mesin kecerdasan dari Ananda, yaitu intuiting. Nah, intuiting ciri-ciri khususnya ada di sini, ada orangnya kreatif Bapak dan Ibu dan inovatif. Intuiting ada II, ada IE, yaitu intuiting introvert sama intuiting extrovert. Nah, ini kita akan fokus di sini Bapak dan Ibu pada malam hari ini yang sudah dilakukan tes Stephen oleh Ananda, yaitu menghasilkan intuiting introvert atau extrovert. Nah, selanjutnya keutamaan dalam kesehari-harinya, intuiting itu adalah orang yang kreatif ya Bapak dan Ibu di sini. Kalau dilihat di layar Bapak dan Ibu di sini, intuiting adalah orang yang kreatif. Kemudian ada sensing, ada thinking, ada feeling, dan insting ya. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat di layar seperti ini. Kemudian di sini intuiting, nah, modal utama dari intuiting adalah utamanya adalah mengkonsep, yaitu menciptakan, mendesain, mempolakan, dan memprediksi ya. Jadi mesin kecerdasan intuiting ini adalah dia berpikir jangka panjang. Itu orangnya yang kreatif, kemudian inovatif, dan terkonsep. Nah, jadi itu adalah konsep modal utama gagasan bagi Ananda yang mesin kecerdasan intuiting. Nah, modal utama dari intuiting itu adalah dia penjelasan di sini guru hanya pencetus untuk pikirannya berkelana ke sana kemari mencari gagasan. Kemudian belajar dengan sudut pandang yang lain dari kebanyakan teman-temannya untuk menemukan perspektif baru. Lalu menyukai variasi dan perubahan sehingga lebih dini masuk ke ranah lebih tinggi bagi seusianya. Melukis abstrak, mengarang fiksi, menciptakan lagu, mengubah sesuatu menjadi unik ya atau transistor. Nah, di sini kelebihan dari intuiting ya dengan catatan adalah sudah bekerja mesin kecerdasannya sudah optimal, maka bisa melakukan seperti ini. Nah, intuiting di sini dia adalah lebih ke fokusnya dia berimajinasi, kemudian kehebatannya dia adalah kreatif, kebiasaannya suka usil, cara belajarnya mempolakan. Nah, jadi intuiting ini kalau sudah terbiasa dengan melakukan 4 hal seperti ini, maka itu bisa terkategorikan adalah intuiting yang sudah kerja cerdas seperti itu. Jadi kalau fokusnya ini berimajinasi, kehebatannya adalah seorang kreatif, kebiasaan usil, dan cara belajarnya mempolakan. Lalu Bapak dan Ibu, di sini adalah mesin kecerdasan intuiting. Tadi kan ada 5 belahan otak dominan yang dimiliki oleh manusia, kita, yaitu ada satu yang unggul, Adi Ananda adalah intuiting, yaitu 100%. Dan instingnya juga 100%, otak tengahnya. Kemudian dia lemahnya di sensing.
ya 20%. Tapi untuk thinking dan feelingnya 40%. Jadi ini untuk pembagiannya untuk persentase dari mesin kecerdasan intuiting. Jadi yang mengendalikan adalah di intuiting. Kemudian di sini kalau dilihat dari ciri-cirinya mesin kecerdasan intuiting adalah bayangkan, kemudian gambarannya besar jauh ke depan, kemudian kreatif atau unik, kemudian abstrak dan teoretis, orientasi masa depan, polanya beragam, analogi dan metafora, kemudian suka cerita fiksi, hal besar dan strategis. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin sudah ada ya, yang mungkin boleh saya konfirmasi terlebih dahulu, boleh sambil lihat layar. Di situ kira-kira nih dari fenotip yang terlihat saat ini, Ananda, apakah sudah memiliki ciri-ciri seperti ini? Boleh buka mic-nya, mungkin ada yang sudah, boleh, atau mungkin hanya berapa persen gitu. Boleh itu. Adakah yang sudah mungkin hampir mendekati 100%? Boleh diacungkan jempolnya atau emot jempol? Boleh. Ada? Oke, sepertinya masih belum ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, ini adalah ciri-ciri dari mesin kecerdasan intuiting itu sendiri. Nah, kemudian di chemistry-nya adalah kata. Orang intuiting nanti chemistry-nya adalah kata. Kemudian di sini yang tadi saya singgung di awal ada mesin Steven, mesin kecerdasan intuiting kerja cerdas atau tidak cerdas. Di sini kalau Bapak Ibu lihat untuk mesin kerja cerdas, intuiting kerja cerdas atau tidak cerdas, yang lampunya menyala ini adalah kerja cerdas. Kemudian saya untuk yang lampunya padam saya ibaratkan tidak cerdas. Maksudnya mesin kecerdasan intuiting belum tidak cerdas seperti ini. Nah, dalam bertarget, kerja cerdas di intuiting itu pandai bersinergi, kreatif, menyelesaikan kerekatan transaksi, terus peta jalan telah dibuat. Ini adalah kalau berdasarkan targetnya dia sudah seperti ini. Tapi kalau belum cerdas atau belum maksimal, belum optimal, dia masih penuh dengan alasan. Terus pemimpi buta, kacamatanya kuda, hanya terus takut konflik dan tantangan. Ya, itu kalau berdasarkan target. Kalau berdasarkan tekniknya, kalau yang sudah mengoptimalkan mesin kecerdasan intuiting dengan optimal atau kerja cerdas, di sini meneruskan idenya secara cemerlangnya ya. Kemudian selalu ada terobosan produksi, kemudian pandangan jauh ke depan, jadi kemudian temukan stimulus sulit seperti itu. Nah, tapi kalau yang tidak cerdasnya atau belum optimal, dia menciptakan kegagalan. Kemudian kreatif, picisan, produksi, obsesi, memulai, sinis, dan kerdil. Ini kalau berdasarkan tekniknya dari mesin kecerdasan intuitif. Kalau berorganisasi, dia tidak pernah mentok ya kalau sudah kerja cerdas atau sudah optimal. Kemudian fokus pada peluang menjadi solusi lebih berharga. Mampu selesaikan dari samping. Nah, tapi kalau belum cerdas atau belum optimal, di sini solusinya sumir, kemudian hindari kompleksitas, buntu, dan mengalihkan. Jadi seperti itu. Kalau dalam fungsinya, mesin kecerdasan intuiting, dia kalau sudah optimal, menghasilkan sinetsa positif ya, sanggup berada di jalur racing, kemudian prestasi di kelas berkualitas, kemudian pandai keluar kontak. Nah, ini kalau sudah optimal atau kerja cerdas dari mesin intuiting. Kalau tidak tercerdasnya, di sini kebalikannya seperti itu. Nah, itu adalah mesin kecerdasan intuiting berdasarkan dia sudah optimal atau belum optimal. Saya di sini tuliskan dengan kerja cerdas atau tidak cerdas. Ya, ada 4 kategori seperti ini yang bisa Bapak Ibu potret ya seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu, untuk mesin kecerdasan intuiting ada hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang intuiting sendiri. Yang pertama, bicarakan gambaran besar dan implikasi ya. Jadi kalau selama ini ngomong sama Ananda, bicara itu gambarannya besar ya ke depan gitu. Kemudian bicarakan kemungkinannya ya, kemudian gunakan analogi dan metafor. Kemudian gali pilihan atau alternatifnya. Kemudian gugah imajinasi, kemudian jangan bebani mereka dengan detail. Jadi kalau orang intuiting itu nggak suka hal-hal yang detail. Justru dia berpola pikiran jauh ke depan. Gambarannya besar luas ke depan seperti itu.
Dan selanjutnya di sini ada paradoks bagi intuiting ya. Dia kreatif, konseptor tapi asosial. Reformis tapi kurang sabar musuh, kurang sadar musuh gitu ya. Itu adalah paradoksnya. Nah, di sini kemarin waktu saat tes Stephen juga saya tanya ke Ananda golongan darahnya apa seperti itu. Karena di sini golongan darahnya respon terhadap golongan darah itu meskipun sifatnya adalah spontan atau sementara dan labil, tapi ini bisa menentukan itu seperti orang sensing, thinking, intuiting, feeling atau insting. Nah, kalau di sini golongan darahnya Ananda AB, dia akan terlihat intuiting tapi seperti orang sensing. Nah, kalau golongan darahnya A, dia orang intuiting tapi seperti orang thinking. Dan begitu juga dengan kalau golongan B, dia intuiting banget gitu ya. Kalau golongan O, dia seperti orang feeling. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu adalah respon golongan darah terhadap mesin kecerdasan intuiting. Baik. Nah, di dalam konsep Stephen ini ada teori sirkulasi Stephen, yaitu ada yang mendukung dan ada yang menaklukkan Bapak dan Ibu. Di sini ada hubungan segi lima, di mana di sini yang merah adalah sensing, kemudian thinking, insting, intuiting, dan feeling. Di sini yang warna biru ini adalah intuiting ya Bapak dan Ibu. Di sini kalau kita lihat, akunya ada sebagai intuiting, dia bisa menaklukkan sensing. Dia bisa menaklukkan sensing. Ya. Kemudian dia juga didukung oleh insting. Nah, tapi di sini untuk mengoptimalkan, maka orang intuiting bisa mencari mentor yang menaklukkan intuiting, yaitu thinking. Ya, berarti kalau mencari mentor dalam Ananda yang intuiting ini, cari yang bermesin kecerdasan thinking. Tapi dengan catatan mesin kerja cerdasnya atau sudah mengoptimalkan lebih dari orang intuiting itu sendiri. Lalu kalau mencari coachnya adalah orang yang instingnya itu yang kuningnya mendukung. Gitu, Bapak Ibu. Ini adalah teori. Jadi nanti ini juga akan memudahkan nanti kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang belum melakukan tes Stephen dan pengen melakukan tes Stephen agar tahu bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam hubungan segi lima ini, boleh banget ya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk Ananda saja, bagi orang tua ini juga bisa. Karena tes Stephen ini digunakan dari usia 2,5 tahun sampai itu yang kedapatan minimal adalah 7. Lalu berikutnya di sini ada ICT Pak, maaf suaranya nggak ada. Iya, suaranya hilang Pak ini. Dari awal penjelasan mulai slide baru itu udah nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada, Pak. Tidak ada suara. Baik, Bapak Ibu, sementara Pak Apis meng-cross check suaranya, saya lanjutkan sebentar tadi pada slide terakhir. Jadi di dalam Stephen itu ada pengertian tentang I dan E dengan huruf kecil ya. I-nya adalah introvert, E-nya adalah extrovert. Kita mengenal juga istilah extrovert dan introvert di luar. Nah, Pak Pis sudah mulai, Pak Pis? Boleh dilihat suaranya? Suaranya masih belum bagus, Pak Pis.
Oke, masih belum ya. Oke, sebentar. Kalau Kalau sekarang, sekarang, oke, oke, saya saya pakai pakai audio audio yang yang lain. lain. Kalau Kalau sepertinya seperti ini gimana? gimana? Ada Ada suara suara saya? saya? Ada. Bergema, Pak. Bergema Bergema ya. ya. Oke, Oke. bentar, Sebentar, mohon mohon maaf. maaf. Ada Ada gangguan gangguan teknis ya. teknis ya. Kalau Kalau sekarang sekarang menggema menggema nggak? nggak? Tes Tes satu, satu. Masih Ya, bergema, masih Pak. bergema ya, masih. masih ya. Masih ya. Baik, Baik. sebentar. Ngomong. Oke, Oke, sebentar sebentar mungkin mungkin boleh boleh di. di. Oh, tes Tes satu, satu. cek. Cek. Masih Masih menggema? menggema? Ya, masih belum gema, tapi sudah lebih baik Pak Ya, Prisno. udah lebih baik ya. Oke, Oke, sebentar. sebentar. Tes Tes satu, satu dua. dua. Cek satu, dua, tiga. Better Oke, Pak, pun lanjut Pak, boleh. sekarang Boleh, sudah Pak. lebih baik ya. Iya, lebih baik ya udah. Alhamdulillah. Oke, izin saya lanjutkan kembali ya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar saya lanjut share screen lagi. Ya, oke. Eh, kita lanjutkan di sini Bapak dan Ibu. Kita di perbedaan intuiting dan intuiting introvert sama extrovert ya Bapak dan Ibu semua. Untuk di Stephen sendiri dia tadi penulisannya dengan huruf kecil, I-nya kecil, E-nya kecil, kemudian dia netral, kemudian genetik dan kemudi. Tapi kalau di luaran sana, introvert dan ekstrovertnya adalah dengan huruf besar, I-nya besar, E-nya besar, dan dia dilihat dari sifatnya, kemudian dilihat dari fenotipnya dan mandiri. Seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan introvert sama ekstrovert di Stephen. Jadi nanti dengan jangan salah sampai salah pengurusi. Jadi intuiting introvert sama intuiting extrovert di Stephen seperti itu. Jadi dia perbedaan seperti ini dan berbeda. Kita lanjutkan di sini perbedaan yang lainnya. Kalau di perbedaan di konsep Stephen di sini, kalau introvert dia sumber stimulinya adalah dari dalam dirinya. Kemudian kalau ekstrovert dari luar. Dan falsafah hidupnya dia kalau introvert diancam atau anti neraka, kalau ekstrovert adalah diiming-iming atau dicari surga. Nah, cara memotivasinya bagaimana? Kalau introvert, di introvert Stephen, dia harus ditantang, diberi tantangan, kemudian kalau ekstrovert dia difasilitasi. Ini adalah perbedaan intuiting extrovert dalam konsep Stephen. Kemudian dari sifat perilaku atau khas yang dimiliki oleh intuiting baik introvert atau extrovert, Bapak dan Ibu bisa lihat di layarnya di sini. Kalau dia intuiting introvert, sifat positifnya dia bersemangat, kemudian atraktif, perfeksionis, kreatif murni, pembelajar. Lalu di sini ada sisi negatifnya yaitu menarik diri, gila kerja. Nah, kalau dia intuiting extrovert, di sini sifat positifnya dia dinamis, kompetitif, optimistik, riang, lincah. Ada sisi negatifnya, tidak realistis, kemudian obsesif. Nah, ini adalah sifat dan perilaku khas yang dimiliki oleh intuiting introvert atau intuiting extrovert. Menurut Bapak dan Ibu, kalau saya tanya seperti ini, kira-kira nih, dari Bapak Ibu sendiri, apakah sifat ini sudah muncul di dalam Ananda itu sendiri? Apa baru sebagian? Atau mungkin yang sudah banyak muncul sini boleh diacungkan jempolnya, atau boleh langsung open mic juga boleh. Atau belum nampak? Gimana Bapak dan Ibu?
Belum ya? Oke, baik. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ada yang sudah, yang bukan jempol. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada kalibrasi untuk intuiting sendiri ya. Bagi intuiting introvert, dia kalibrasinya adalah dengan tidur. Selipkan kesempatan untuk beristirahat dalam kegiatan belajar. Minimal cukup untuk tidur ternyata kurang lebih 15 menit lah gitu. Kalau intuiting extrovert, dia menonton film. Dilakukan aktivitas menonton sesuatu yang disukai dan bisa menghadirkan hasrat serta inspirasi. Ya, filmnya bisa film apa aja gitu ya. Yang penting nonton film aja. Ini adalah kalibrasi dari intuiting introvert atau extrovert. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau Anda di sini intuiting introvert ya apa-apa. Kalau dia lagi sudah capek lelah, dia usahakan untuk tidur gitu. Kemudian ada sertifikatnya yang sudah Bapak Ibu dapatkan juga. Di sini ada 4 kata kunci ya. Di sini sertifikat ada mengarang, perut panjang, perubahan. Kalau intuiting introvert dia murni, kemudian IE adalah rakitan. Kemudian ekstrakurikuler bagi intuiting di sini bisa ini adalah ekstrakurikuler menurut konsep Stephen ya, Bapak dan Ibu. Ada robotik, ada menggambar, mewarnai, menulis, menari, sepak bola dan lain-lainnya. Di sini masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita sampaikan. Di sertifikatnya juga, oh ini mau konsep ekstrakurikuler belum ada. Tapi ada di yang penjelasan yang lain. Tapi ini saya tuliskan sedikit di sini sebagai contohnya saja. Nah, gambaran karakter mesin kecerdasan, setiap mesin kecerdasan di sini kita fokus di nomor 5 dan 6 yaitu intuiting, mesin kecerdasan intuiting introvert sama extrovert. Dia peranannya adalah sebagai dia inisiator ya. Jadi punya kebiasaan yaitu gagasan yang original, punya produk sendiri sebenarnya kalau orang II gitu. Nah, saran bilang profesinya adalah periklanan. Kemudian kalau IE atau intuiting extrovert, dia reformer atau pembaharu jalan keluar. Terus disebut dalam profesinya di sini sebagai wirausaha. Oke, Bapak dan Ibu. Itu adalah gambaran dasar karakter setiap kecerdasan. Bagi di sini ada intuiting dan intuiting introvert dan intuiting extrovert. Nah, lalu di sini kita juga merekomendasikan sekolah dan karir intuiting ya bagi mesin kecerdasan intuitif sendiri. Sekolahnya di sini ada, bisa Bapak Ibu lihat ada kewirausahaan, desain dan di sana terus aneka lain dan lain-lainnya seperti ini. Karirnya dia sebagai pengusaha bisa, kemudian trainer, ahli kreatif bidang periklanan, arsitek, desain grafis dan lain-lainnya seperti itu. Kalau di pilihan karir di sini yang paling menonjol untuk konsep menurut konsep Stephen, II itu adalah periklanan, kemudian IE-nya adalah wirausaha. Itu adalah rekomendasi sekolah dan karir intuiting. Nah, kalau rekomendasi pilihan jurusan di SMA, mungkin yang sekarang baru kelas 3 SMP atau kelas 9, nanti atau mungkin kelas 10 karena belum penjurusan, nanti pilihan utamanya untuk II dan IE adalah sama-sama yaitu IPA. Pilihan utamanya, pilihan keduanya bisa bahasa, pilihan ketiganya adalah IPA. Itu adalah pilihan jurusan di SMA berdasarkan konsep itu. Nah, Bapak dan Ibu, Stephen memudahkan mengenal diri, memerlukan perjuangan yang hebat, namun akhirnya mampu mengenal Tuhannya. Dirahmati Allah, pasti juga. Dari Stephen Ali. Baik, itu adalah sedikit penjelasan tentang konsep Stephen yang bisa kami share. Nah, selanjutnya, agar kita bisa semakin bisa mengoptimalkan mesin kecerdasan itu sendiri bagi Ananda, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawabnya kalau bisa Bapak dan Ibu diharapkan bisa open kamera ya, biar kita bisa saling apa dengan jelas seperti ini. Nah, boleh tuh. Atau yang mau langsung bertanya boleh langsung open mic-nya dulu. Silakan Bapak dan Ibu saya kasih kesempatan untuk bertanya tentang mesin kecerdasan intuiting. Nah, sambil saya menunggu yang bertanya, saya akan kirimkan link di chat ya. Link untuk absen ya, daftar hadir
Bapak dan Ibu sudah mengikuti nah, oke, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, terima kasih. Oke, ya, silakan Bapak dan Ibu. Saya mau tanya Pak, boleh? Boleh, silakan Bapak dengan Bapak siapa boleh sebutkan Bapak dari orang tua siapa yang dari kantor mana? Saya dengan Edison, ayah dari Davin El Ghazali. Oh, Pak Edison siap dari ayahnya David yang jadi Tangerang. Iya. Ya. Eh, saya mau tanya tentang ketepatan dalam penentuan ekstrovert dan introvertnya ini. Apa namanya? Apakah keseharian anak-anak itu pengaruh ke hasil ini? Misalnya kesehariannya mungkin anak ini kurang boleh disebut pendiam, sementara hasilnya ekstrovert itu eh, nyambung nggak kira-kira? Ya, ini saya jawab. Untuk Hafiz, konsep suaranya tidak begitu jelas terdengar, Pak Hafiz. Melenyap lagi. Iya, betul suaranya hilang lagi. saya hilang lagi. Saya Oke, kalau sekarang bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah jelas? Masih putus-putus. Kalau saya pakai audio ini, cek satu. Ya, cukup jelas. Lebih baik, Pak, lebih baik. Baik. Oke, baik. Ya, jadi kalau dia ini introvert sama ekstrovert di sini tadi ketika saya sampaikan bahwa dalam konsep Stephen kita kalau di Stephen itu introvert sama ekstrovertnya kita lihat dari kalau di introvert pada luaran sana adalah dilihat dari fenotipnya ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau di Stephen sendiri kita lihatnya adalah dari untuk dia secara genetiknya. Jadi kalau di pendiam, mungkin pendiam di sini kalau itu kan dilihat dari sifatnya atau fenotip yang kelihatan saat ini. Nah, tapi kalau di Stephen sendiri bukan dari situnya, tapi dari secara genetiknya karena dia dikemudikan dari belahan otak dominannya itu sendiri. Mungkin belum terbiasa gitu, Pak. Tapi kalau sudah orang intuiting sendiri harusnya dia karena chemistry kata dia harus biasa ngomong seperti itu sebenarnya Pak. Oh, begitu. Jadi lebih dari ke genetik ya. Iya betul karena konsep tes Stephen sendiri itu di sini kita akurasinya dan elektabilitasnya adalah 95% seperti itu Bapak. Jadi insya Allah valid karena 5% yang errornya lah gitu. Seperti Baik. itu Bapak. Meskipun 20%, ya kita harus tentunya kita harus bantu menentukan lingkungannya gitu agar genetiknya itu bagus nanti fenotipnya jadi lebih lengkap. Seperti itu Bapak. Eh, sepertinya hilang. Baik, ada yang mau bertanya lagi mungkin atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Dadang boleh. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu di apa pengertian tadi pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau tes kemampuan itu ada dua ya, Bapak Ibu. Ada tes yang namanya deteksi behavior atau penotip gitu. Yang selama ini kalau kita mendengar ada tes psikotes gitu adalah dia menangkap apa yang dilihat seseorang tuh pada saat ini. Seseorang pada saat itu eh, basisnya dari genetiknya dan lingkungan. Oleh karena itu kalau di tes apa di tes psikotes gitu ada istilah introvert itu berarti akan dikenal dengan orang yang bawaannya menutup diri,
nggak mau bergaul, diam dan sebagainya. Kebalikannya ekstrovert, ceria, mau bergaul, membuka diri dan sebagainya. Kalau dalam dalam Stephen pengertian introvert dengan ekstrovert ini adalah lebih kepada stimulus stimulus geraknya Bapak Ibu. Jadi kalau orang introvert di Stephen maka inisiatif, gerak, action itu lebih kepada dari dirinya sendiri, gitu. Lebih dari dirinya sendiri. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu buat anak introvert itu harus tumbuh dari dirinya sendiri. Mau dipaksa, mau dibuat apapun, kalau dirinya belum bergerak, buat anak-anak introvert dia akan belum belum akan mendapatkan hasil apa-apa. Nah, eh, beda dengan ekstrovert. Ekstrovert itu dia masih bisa digerakkan dari luar. Dibicara, diomongin, dikasih motivasi, dikasih contoh baik dan sebagainya. Itu ekstrovert, stimulusnya bisa digerakkan dari luar. Itu mungkin tambahannya Pak Bis. Maaf, suaranya Pak Daman hilang. Ya, silakan selanjutnya untuk penanya berikutnya, Bapak dan Ibu, silakan. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Dengan orang tua siapa dan mesin kecerdasannya apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama anak saya kebetulan Namira Asmi dari Strategis Cipondoh. Di situ tertulis kebetulan hasilnya adalah intuiting introvert. Jadi menurut Bapak Daman dan Pak Dadang, sebenarnya anak intuiting introvert itu gaya belajar yang pas untuk mereka itu seperti apa? Yang masuk untuk mereka mampu memahami lebih cepat itu seperti apa stimulus gaya belajar yang harus mereka terima? Oke, sekian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Silakan Pak Dadang. Baik, terima kasih. Putrinya kelas berapa, Ibu? Kelas 1 SMP, Pak. Kelas 7. Kelas 7, baik. Ya. Sebelum saya menjawab ke pertanyaan dari mamanya Namira, Bu ya? Atau uminya Betul, Namira ya? Baik. betul. Bapak Ibu gini, hal yang khas dari anak intuiting itu kalau Bapak Ibu mungkin membalikan story pada saat mereka masih kecil gitu. Biasanya anak-anak intuiting tuh nggak mau diam. Kalau Bapak Ibu kasih mainan gitu, kalau yang perempuan misalnya kalau dikasih mainan boneka, maka paling bisa bertahan 1-2 hari. Nanti ada yang bajunya diganti, tangannya tiba-tiba diganti dengan tangan yang lain gitu. Itu tuh ciri-ciri anak-anak intuiting sudah mulai tumbuh dari situ. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, apa sih yang bisa di stimulus untuk belajarnya? Intuiting introvert itu, Ibu, dia adalah penemu originalitas. Jadi kalau tadi intuiting introvert itu adalah penemu original. Jadi dia menemukan sesuatu yang baru. Kalau intuiting extrovert, dia adalah rekayasa. Dia mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi punya added value tambahan. Itu di intuiting extrovert. Nah, buat anak-anak yang intuiting introvert, bagaimana menstimulasinya? Secara umum anak-anak intuiting itu, Bapak Ibu, dia punya kemampuan untuk ini. Pertama, kalau pertama kalau orang belajar untuk orang intuiting itu dia harus menggunakan ilustrasi atau grafis. Makanya eh, orang-orang intuiting itu lebih banyak kepada dua. Kalau dari teori pendidikan yang lain, orang intuiting itu dia visual dan kinestetik. Jadi em, anak-anak intuiting itu agak susah untuk belajar sekedar membaca, tapi dia harus dibantu dengan ilustrasi grafis, video gitu, atau melihat
lewat gerak. Lewat gerak itu misalnya apa? Dengan cara konsep mind map dan sebagainya gitu. Itu kira-kira untuk apa? Untuk gambaran bagaimana kita mendrive untuk cara belajar mereka. Nah, eh, untuk intuiting introvert Umi Namira ya. Jadi pertama kalau kita memacu untuk belajar anak intuiting introvert adalah kita harus memberikan gambar besarnya tentang sesuatu. Jadi kalau misalnya kelas 7 ya, boleh mulai diajarkan untuk misalnya cita-cita akan seperti apa, akan kemana gitu. Jadi kita kasih gambaran besarnya agar apa? Agar eh, kemampuan intuitingnya melekat kepada gambar besar yang kita berikan itu. Jadi kalau itu adalah cara bagaimana kita menstimulus untuk anak-anak yang intuiting introvert. Jadi secara keseluruhan buat anak-anak intuiting seperti itu. Jadi prinsipnya harus ada gerak, harus menarik, baik tentang video, gambar, konsep mind map, gitu, alat peraga, eh, dan sebagainya. Nah, dan yang terpenting juga di intuiting adalah harus dicoba untuk berlatih. Berlatih itu dengan tadi, dengan metode yang digunakan dengan konsep eh, ilustrasi gambar, foto, video, dan alat peraga. Itu kira-kira apa Umi Namira informasinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, itu kita masih ada waktu Bapak dan Ibu sebelum saya lanjutkan untuk penanya berikutnya. Untuk saya informasikan kembali, mohon maaf untuk link kehadiran boleh diisi. Tadi kalau semuanya belum muncul ada yang intuitingnya belum muncul boleh di refresh kembali agar muncul ya. Linknya juga saya kirim lagi ini sama ya Bapak dan Ibu. Oke. Itu untuk daftar hadirnya sudah saya kirim ulang. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan untuk langsung open mic saja. Ya, silakan Ibu Indrasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam, Bu. Saya wali murid dari Ataya Kalista di strategis cabang Tangerang, belakang Subur. Nah, hasil yang didapatkan adalah intuiting extrovert. Dari semua analisa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hafiz tadi, itu saya sudah melihat penampakan itu sebanyak kurang lebih 80 hingga 90%. Wah, cukup dominan dong Bu ya. Cukup Dan menggembirakan. betul. Tetapi ada masalah yang selama ini saya hadapi dengan anak ekstrovert ini, Pak. Ya. Salah satunya adalah anak ini begitu senang berdebat. Kurang tahu apakah ini salah satu ciri dari orang anak ekstrovert, di mana semuanya ingin dia sampaikan kepada orang tuanya. Jadi perdebatan-perdebatan kecil ini sering terjadi sehingga saya juga akhirnya dengan perdebatan ini, halo Pak? Ya, Bu. halo. Lanjut, Bu. Ya, ada. Ya, dengan perdebatan seorang ekstrovert ini, maka saya akhirnya mengalah menjadi seorang fasilitator. Dari perdebatan yang terjadi, akhirnya saya memposisikan diri saya sebagai fasilitator. Karena kan orang ekstrovert ini maunya banyak, Pak. Jadi dari maunya banyak itu dan mereka bisa menyampaikan kepada orang tuanya, saya maunya A, saya mau B, saya mau C. Makanya saya akhirnya menjadi fasilitator. Nah, yang saya khawatirkan di sini adalah bagaimana merancang masa depan anak ekstrovert ini sehingga
dia tetap ada di relnya karena orang ekstrovert ini yang saya rasakan adalah penuh dengan kreativitas. Supaya kreativitas ini selalu berjalan dengan cita-citanya nanti itu saya harus bagaimana ya, Pak? Ya, ya, Halo, ya. Pak? Oke. Ya, ya, halo. Ya, begitu saja, Pak. Kira-kira saya minta pandangannya Bapak sebagai seorang akademisi untuk menghadapi anak-anak ekstrovert ini sehingga saya mampu merancang masa depannya dengan baik. Baik. Saya langsung persilahkan ke Pak Radang untuk membantu menjawab pertanyaan ini ya. Ya, baik. Tadi intuiting extrovert ya, Bu ya. Iya, Pak, betul. Ya. Dalam teori Stephen, intuiting extrovert itu disebut dengan special question, Bu. Jadi jenis kecerdasan itu special question. Artinya memang anak intuiting extrovert itu dia punya apa? Punya ke keliaran berpikir, Ibu. Betul, Makanya di intuiting extrovert itu dia adalah orang yang mampu merekayasa sesuatu yang ada menjadi editorial baru, gitu. betul. Makanya kalau Ibu jelaskan tadi eh, kira-kira 80% match dengan apa yang ada di behavior yang di apa di anak Ibu itu sudah menggembirakan tuh, Bu. Oke. Tinggal tinggal pertanyaannya memang gini. eh tapi Ibu sudah sangat luar biasa sudah mengambil peran untuk menjadi fasilitator. Itu Betul. memang cara terbaik buat kita untuk ngejagain anak-anak intuitive extrovert, Ibu. Karena gini, Hmm, eh, begitu dia spatial questionnya cukup tinggi, maka dia sangat liar tuh, Bu. Jadi dia akan bergerak dari satu sesuatu. Makanya tadi salah satu yang dia perlu lakukan adalah kalau ibu eh, mohon maaf, kelas berapa, Bu? Apa putra apa putri, Bu? Mohon maaf. Putri, Pak. Kelas Kelas berapa, Ibu? 8. Oh, kelas Kelas 8. Oke. 8, ya. Oke. Masih cukup banyak waktu, Ibu, untuk nge-forming bagaimana agar maksimal sebagai itu intelligent extrovert-nya. Oke. Kalau pertanyaan bagaimana caranya begitu, justru gini, Bu. Karena Ibu masih cukup punya waktu ya, kelas 8, Mm-mm. nanti kelas 9, kelas 10, kelas 11. Justru Ibu menurut saya sebagai fasilitator, Ibu justru kalau dia berpikir liar, Ibu tantang terus, Ibu. Hmm, Jadi gini, pokoknya selama apa yang dipikirkannya adalah menjadi koridor di usia apa sekemampuan anaknya di usianya, Ibu nggak apa-apa, Bu. Justru kalau gitu Ibu tantang, kalau gitu belum hebat itu, coba teh atau adek gitu. Yang kayak apa lah, coba itu sih masih biasa-biasa aja tuh. oke, Agar agar keliaran itu membentuk sesuatu yang betul-betul kemampuan cipta karsanya kelihatan betul tuh, Bu. oke, Gitu. Kalau enggak nanti dia akan suffer tuh, Bu, kalau enggak. Jadi akan mentok gitu. Jadi seolah-olah kalau ada energi besar, dia akan tertutup dan itu kan justru akan nggak tumbuh tubuh sayang nantinya. Jadi kalau menurut saya, kalau justru pada saat dia mau berdebat segala macam nggak apa-apa, Bu. Justru ibu tandingin aja perdebatannya dengan perdebatan ibu lebih leading di dia, Bu. Kalau dia punya sesuatu yang aneh, ibu bikin aneh lagi aja, Bu. Agar kemampuan special questionnya betul-betul kebentuk betul maksimal gitu loh, Bu. Nah, nanti pada saat dia sudah masuk ke SMA kelas 1, Bu ya, mulai itu, Bu. Ibu perkenalkan dengan dia punya punya idola siapa yang kira-kira akan menjadi referensi atau admire ke siapa dia, Bu. Nah, mulai dari situ kita bentuk tuh nanti tuh, Bu. Agar nanti kalau dia bisa melihat seseorang seperti itu, yang kita jelaskan adalah bukan bukan menjadi apa dia sekarang, tapi apa yang dilakukan sebelumnya gitu. Kira-kira itu, Bu. Nanti dari situ kita bisa bikin peta peta jalan apa bintang terangnya tuh, Bu, dari situ. Kira-kira gitu tuh, Bu ya. Ya justru berbagai Bu ya sekarang putrinya sudah menunjukkan seperti itu. Jadi kepada saat diskusi, Bu dia ajak diskusi kritis saja, Bu, untuk dapat apa kemampuan mereka yang sesuatu menciptakan sesuatu yang ada menjadi hal yang baru terus seperti itu, Bu. Good, Bu, ini apa keren, Bu.
keep doing sebagai fasilitator Bu buat putihnya. Gitu mungkin Pak Hafiz. Sudah menjawab Ibu atau ada yang perlu di apa? Dikomentari atau di ini Bu direspon? Bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Oke. Halo? Oke, mungkin suaranya hilang ya. Ini suara saya ada nggak ya? Ada Pak Hafiz. Ada ya. Baik. Eh, sambil nunggu konfirmasi dari tadi yang Ibu bertanya, boleh masih ada waktu lagi. Silakan Bapak Ibu bisa masih beri kesempatan penanya selanjutnya. Silakan yang bagi mau bertanya langsung open mic saja. Assalamualaikum Pak Daman Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ya, Bapak dengan Hari Pak, oh ya, eh Pak Hari ya. ya orang tua dari Ajam Safik, strategis Cipondoh, kelas 6 SD. Oh, baik, silakan Bapak. Ya, selamat malam, Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. eh Pak, silakan Pak. alhamdulillah nih, iya alhamdulillah acara ini, agenda ini, saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi mengenai Stephen ya. Dan memang yang disampaikan tadi tentang target dan segala macam itu, saya kira memang saya sudah menyamakan ya, itu hampir 90% lah itu Pak Wah, sama Pak gitu ya. Heeh. 10% ya Pak ya? Cuman justru iya hampir sama lah. Dia kan IE ya, sorry Iya Bu II ya. ya, Iya Pak, introvert iya ya. Bu ya. Memang kalau di rumah itu dia nggak bisa diem tuh. Kardus saja tuh, contohnya kardus saja tuh di depan mata dia tuh eh, harus dia apain tuh Pak, jadi bentuk barang gitu sama dia Iya tuh. betul. Saking kreatifnya Pokoknya gitu mah ya. jadi baru gitu ya. Ah, ya jadi hal baru, mau bikin mobilan, mau bikin apa segala macam dia bisa lah. Cuma yang satu Pak, yang mungkin tadi yang ada target satu yang belum terang benderang ya. Ya. Dia itu masih ini Pak, apa istilahnya itu masih eh, susah mengeluarkan pendapat dia sendiri gitu kan. Kita ngasih alternatif satu A atau B, dia bilang gimana dek. Ya udah ikut aja gitu. Nah itu Pak, gimana caranya ya biar dia tuh bisa punya pendapat sendiri, keluar dari dia sendiri ya. Apa yang dia mau tuh kita tuh menangkap gitu loh. Bukan karena kita mau ini ya udah gitu aja ikut aja. Nah itu gimana Pak caranya Pak ya? Itu aja mungkin Pak yang targetnya saya kira yang belum terang benderang sih. Nah gimana cara solusinya gitu. Terima Oh, kasih masih Pak suka Dadang, Pak masih Hafiz. suka menarik diri gitu ya, Pak. Betul betul. Gak mau Oke, konflik itu. oke. Iya, iya, iya. Silakan Bapak. Ya, Putri apa Putra Pak? Ini ya, Putra Pak. Putra. Oke. Kelas Iya 6 SD apa ya? iya Ya. Nggak apa-apa Pak gini. Kan memang perkembangan anak intuiting itu pada saat sampai dia kelas 7 atau kelas 8 gitu. Yang terpenting adalah eh, buat anak intuiting introvert Pak ya. Dia kan punya kemampuan itu kan menerbangkan kata-kata Pak ya. Maksudnya gini. iya Kalau orang intuiting introvert bercerita, Pak, kalau dia ceritakan tentang, misalnya kata tentang bakso gitu, Pak ya, itu eh, orang intuiting introvert itu bisa menggambarkan bakso itu menjadi sesuatu yang luar biasa iya dibandingkan dengan orang di mesin kecerdasan yang lain. Nah, jadi kalau untuk persoalan apakah dia kok nampaknya belum berani ini, nggak apa-apa, Pak. Itu memang di usianya masih belum belum karena gini. Intuiting introvert itu dia adalah pelari jarak menengah, Pak. Hmm, Jadi memang perlu didampingi untuk mendapat gambaran besarnya. ya Jadi kalau yang perlu dilihat oleh Bapak adalah bagaimana menggambarkan kira-kira kan tadi udah Pak Hafiz jelaskan intuiting introvert intuiting itu adalah bagaimana caranya agar dia punya track untuk di profesi yang memang dia bisa menemukan, mencipta menjadi apa menemukan hal yang tidak ada menjadi ada itu Pak gitu loh. ya Yang penting dilatih itu aja Pak. Jadi
memang untuk seusia kelas 6 SD buat intuiting Yes. itu agak susah, Pak. Agak susah untuk itu. Memang dia sedang sedang menikmati masa keliaran berpikirnya tuh, Pak. Kadang Biarkan ini, berimajinasi kadang gitu. kadang ke sana gitu. Itu memang begitu, Pak. Gitu. Oh ya. Nah, makanya gini, buat Bapak Ibu yang buah hatinya intuiting, orang apa yang mesin kerja intuiting, itu kalau tidak hati-hati nanti dianggap anak ini dianggap sebagai perusak tuh, Pak. Tadi saya bilang tadi, diberikan mobil paling bisa 2-3 hari, dia akan Ya. ganti bannya dengan ban yang lebih besar, mungkin warnanya dirubah dengan warna yang lain, gitu. Itu memang seperti itu. Nah itu kalau tidak hati-hati, makanya Bapak Ibu di kami di strategis, kenapa kami mendampingi pembinaan buat buah hati Bapak dan Ibu itu dengan konsep STEAM itu, agar kita sejak awal sudah tahu kira-kira bagaimana caranya menggelar karpet merah itu agar mereka bisa menemukan bintang terangnya masing-masing berdasarkan mesin kejelasan tersebut. Jadi eh, apa eh, Bapak tidak perlu khawatir, biarkan saja Pak kita nikmati dialog dengan anak Bapak. Malah Bapak sekarang kalau berlatih itu seperti yang tadi disampaikan ke Umi Anamira tadi, bagaimana kita melatih mereka agar keliaran berpikir itu terus diasah, Pak. Ya. Dan itu anugerah yang luar biasa, orang-orang yang orang-orang intuiting yang seperti itu. Jadi kadang mungkin suatu saat dia akan berpikir ke sana, tiba-tiba berubah, nggak apa-apa Pak. Memang begitu. Anak-anak intuiting punya keliaran seperti itu Pak gitu. Nanti pelan-pelan mungkin setelah kelas 3 SMP, 1 SMA, baru kita bentuk. Makanya Bapak Ibu, Zoom malam ini adalah Zoom kita untuk tahap awal kita berdialog dengan Bapak dan Ibu. Jadi setelah ini Bapak Ibu silakan untuk bisa konsultasi dengan Pak Hafiz atau dengan saya gitu, berkaitan dengan bagaimana menggelar karpet merah buat putra-putri Bapak dan Ibu. Gitu Pak ya. Ya. Berbahagia Pak. Kalau Iya, intinya sudah 90%, ini luar biasa, tinggal kita ngas saja Pak. iya, Agar, Ya. dapat- agar, agar bisa menjadi bintang terang nanti Pak. Ya. Makasih Pak betul Dadang, sekali. Pak Mas Ya, Hafiz penjelasannya. Iya. sama-sama Ya, Pak. assalamualaikum. Sama-sama ya, karena sifat pembelajarnya ini sudah ada ya. Iya, Mantap. iya. Bagus sekali. Baik, Bapak dan Ibu, saya kasih kesempatan satu penanya lagi yang mau bertanya. Masih ada waktu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin Pak Dana dan Pak Dadang, meneruskan yang tadi terkait sifat dan perilaku khas nih. Ya. Saya ibunda dari Gaisan kelas 6 di Strategis Cipondo. Untuk sifat dan perilaku khas yang tadi disampaikan itu yang positif untuk bersemangat, atraktif, kreatif, mungkin meskipun semua dari 5 poin tadi itu mungkin sekitar 80-90 mungkin ya Pak ya. Cuman terkait yang perfeksionis nih, saya merasa belum melihat dari Ananda sifat terkait perfeksionis ini gitu. Saya malah ngelihatnya terkadang si anak tuh kayak ngelihatnya tuh kayak asal-asalan gitu ya Pak ya. Padahal kalau dari segi akademisnya ya alhamdulillah dari raportnya saya melihat ya di atas rata-rata gitu ya Pak. Ya. Nah cuman perfeksionis dalam hal apa yang dia kerjakan juga saya belum melihat gitu. Terus untuk pembelajar ini, kalau disuruh apakah arti pembelajar ini maksudnya dia mau belajar terhadap sesuatu, karena saya belum melihat itu secara perfect gitulah Pak. Apakah dari poin-poin ini memang sifat yang ini muncul di si anak itu bertahap sesuai dengan perkembangan usianya, atau sudah pasti otomatis ada di anak gitu Pak? Nah, karena yang saya rasa sih dengan usia Ananda ini di 12 tahun, untuk perfeksionis sama yang pembelajar itu belum saya sok gitu ya Pak. Maksudnya belum saya dapat nih di anak gitu nih. Oh iya benar gitu. Jadi harus by
komen gitu Pak. Ayo belajar, ayo apa gitu. Jadi belum kreatif gitu loh Pak. Maksudnya eh, antusiasme dirinya itu yang tadi Bapak bilang kalau si intuitif ini harus dari individunya sendiri gitu. Mau digebrak-gebrak gimana juga susah. Nah, cuman treatmentnya gimana ya kita sebagai orang tua gitu loh Pak. Karena Ya, kadang saya ngerasa restnya itu di situ loh Pak. ya. Ya mungkin itu aja sih Bapak. Mudah-mudahan dimengerti nih maksud saya ya Pak. Ya, Siap. paham. Ibu. Terima kasih Pak Dadang dan Pak Daman. Terima Ya, kasih. terkait dengan perfeksionis Pak Redang. Iya. Eh, Ya, Putra apa putri Ibu nih itunya belahan apa buah hatinya? Putra, Putra Bapak. Oh, putra, baik. Ya, Putra, Kak. Iya Bu ya, intuiting introvert ya Bu ya. betul. Oke, Intuiting baik. introvert. Kita mulai dulu dari bagaimana memotivasi anak introvert ya Bu ya. Jadi Ya. dalam pendekatan Stephen itu ada dua konsepnya, yaitu tentang nikmat dan sengsara. Ya. Jadi kalau intuiting itu, kalau Ibu berdialog tentang apa yang Ibu inginkan dari Ananda gitu, maka Ibu jelaskan tentang sengsaranya, Bu. Jadi kalau Ananda nggak begini, nanti kamu akan seperti ini. Jadi dibikin konsep sengsaranya, Ibu. Tapi kalau buat ekstrovert, Bapak Ibu yang putranya yang ekstrovert, justru dia diberikan angin surga. Jadi kalau Anda begini, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dan sebagainya. Nah, buat intuiting nikmatan harus pada sisi sengsara. Kalau dalam bahasa kasarnya harus agak sedikit diancam dan tanda kutip, Bu. Itu kira-kira untuk yang introvert ya Bu ya, untuk introvert. Nah, tadi betul, makanya kalau buat introvert Ibu memang eh, apalagi udah introvert intuiting ya Bu ya. Ini lengkap nih Bu. Jiwa kreativitas Ya. Ibu tiba-tiba dia nggak bisa bergerak dari luar. Jadi intuiting itu memang introvert itu dia simulasi dari dalam Bu. Kalau saya gini, kalau Ananda dianya nggak mau bergerak, kita mau kayak apapun dia nggak akan bergerak Ibu. Percaya. Riset kita di Stephen tuh seperti itu Ibu. Makanya dalam bagaimana cara kita membentuk anak intuiting introvert ada dengan cara memberikan gambaran besar dari apa yang akan dia jalankan ke depan gitu. Maksudnya Ibu kasih end in mind gitu kalau dalam teori Stephen dari teori Stephen Covey gitu. Jadi mulailah begin with the end in mind. Kalau Ibu lihat dia sebagai intuiting, maka introvert, maka dia adalah penemu. Dia adalah pencipta. Dia adalah kreativitas, originalitas gitu. Dia bisa menciptakan sesuatu yang itu. Apa yang perlu kita lakukan dengan mereka adalah bagaimana kita tantang kreativitas itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia banggakan tuh. Contoh misalnya, buat intuiting akan sangat suka kalau Ibu bawa mereka ke ke museum museum futuristik agar dia bisa ketangkep tuh Bu gambaran besarnya gitu dunia karya dan sebagainya gitu. Ya. Tapi buat seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Azam ya tadi bahwa buat anak kelas 6 nggak usah terlampau worry Ibu tentang perfeksionis gini. Saya tanya, Ibu kalau putra Ibu kalau jajan atau kuliner gitu, apakah selalu tetap pada apa yang dia suka ini terus gitu sepanjang waktu atau tiba-tiba oh sekarang dia suka ini, suka nyoba ini, mana yang biasanya terjadi Bu selama ini? Untuk makanan aja Bu. Sepertinya lebih cenderung ke selera yang sama. Oh, baik, oke. Misalkan jadi seleranya tuh memang di yang gurih-gurih gitu ya Pak Anda. Jadi Ya. memang di plotnya ya itu gitu. Baik, Pasti yang baik. dipilih itu. Ya. Oh, oke. Oh, ya makanya ini mungkin yang perlu dilatih untuk lebih mencoba sesuatu yang baru tuh Bu.
Karena nanti salah satunya di apa Oke. yang tadi apa sesuatu yang belum terang tadi, salah satu di intuiting introvert adalah apa dia menarik diri dan tidak mau mencoba hal yang baru. Nah, ini yang perlu dilatih, Bu. Gitu untuk itu. Nah, tadi perfeksionisnya memang Baik, gini. baik. Jadi kalau perfeksionis di orang Nah, intuiting introvert, ya terkait poin bagaimana, Bu? Jadi terkait poin-poin yang belum dicapai atau belum muncul yang belum terang benderang ini Ya, memang tetap butuh stimulus orang tua ya, Bapak betul, ya. Bu. Betul. Makanya tadi Tetap ya ya. seperti itu. Dan mendampingi anak intuiting memang peran kita bukan sebagai apa? Bukan sebagai komandan, Bu, tapi sebagai fasilitator. Jadi pada saat ibu di debat atau anak melakukan pilihan lain, ibu harus sadar bahwa inilah memang anak saya begini gitu, Bu. Itu yang perlu ditantang. Nah, ini memang agak susah. Makanya saya bilang, kalau Ya. kalau kita balik ke story anak-anak kita, di yang anak intuiting, Bu ya. Sama anak saya juga sama anak bungsu saya adalah intuiting gitu. Kita dari kecil sudah melihat bagaimana perubahan-perubahannya. Sampai ini nggak apa-apa cerita, Bu ya. Last minute pada saat dia punya pilihan di 4 universitas pada saat masuk di kelas 12 gitu. Dia dapat di 4 universitas negeri, kita sudah masuk dia ke universitas tertentu dengan business school di IPB. Last minute begitu dia dapat di bisnis digital di Unpad, dia pilih langsung di Unpad ya, Bu. Nah, itu memang anak intuitif gitu tuh, Bu. Gitu. Jadi dia selalu mencari sesuatu yang menurut dia oke, wah, imagine gitu. Kira-kira gitu, Bu. Nah, jadi itu padahal di IPB-nya di bisnis sekolah sudah daftar ulang dan sebagainya. Tapi itulah karakteristik anak intuiting tuh, Bu. Makanya tadi saya setuju dengan Umi Namira ya, yang memposisikan mendampingi anak intuiting memang harus dengan gaya sebagai seorang fasilitator. Fasilitator. Gitu kira-kira, Ibu. Terima kasih. Baik, Baik, Ibu. baik. Terima kasih insight-nya, Bapak. Terima kasih sama-sama, Baik, Ibu. sama-sama Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini waktu yang membatasi kita ya, Bapak dan Ibu, untuk terakhir sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu yang belum melakukan daftar hadir, isi form daftar hadir, boleh untuk dilakukan terlebih dahulu ya, untuk mengisi daftar hadirnya. Kalau semuanya chatnya tertinggal, saya kirim ulang tadi. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ini saya akan satu izin share screen lagi. Namun sebelum itu, oke, sebentar. Oke, ada terlihat share screen saya? Belum Ini nampak, Pak sebentar. Bis. Belum ya. Belum, Pak. Ya. Sebentar. Ya, Bapak dan Ibu izin, ini saya masih loading di jaringan saya. Ya, Bapak dan Ibu, ini saya ada informasi buat Bapak dan Ibu semua. Ada di mana di sini untuk bagi mungkin ada saudara atau tetangga yang belum melakukan bimbingan belajar untuk pendampingan belajar, kita ada program persiapan sumatif akhir atau persiapan akhir semester 1. Nah, ini kita gratis Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, kita gratis berarti nanti ini Bapak dan Ibu mungkin ada tetangga atau saudara siapa saja boleh untuk join di bimbel strategis. Ini adalah kesempatan yang terbatas karena ini kursinya juga tidak banyak Bapak dan Ibu. Kemudian ini termasuk nanti biaya tes TV-nya juga. Jadi nanti untuk kalau sudah jadi siswa strategis otomatis bisa lanjut untuk melakukan tes TV. Seperti itu. Nah, ini adalah sedikit informasi yang bisa jadi tambahan untuk Bapak dan Ibu. Mungkin ada tetangga atau saudara yang
Belum bimbel. Baik kelas 4 sampai dengan kelas 12 ya Bapak dan Ibu. Kelas 4 sampai dengan kelas 12. Nah, seperti itu untuk informasi tambahannya untuk Bapak dan Ibu. Saya kemudian minta untuk kita dokumentasi. Boleh di-on-kan kameranya. Kita foto bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu untuk on kameranya. Kita akan berfoto bersama-sama. Oke, ya. Siap, baik. Bapak dan Ibu sudah on kameranya. Baik, terima kasih. Yang belum masih saya tunggu. Oke, masih saya tunggu. Oke, baik. Bapak dan Ibu silakan menghadap ke kameranya dan berikan senyuman terbaiknya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nah mungkin satu kali lagi boleh, satu kali lagi dengan mengacungkan jempol boleh Bapak dan Ibu untuk yang kedua kalinya. Sebentar. Yang kedua kalinya boleh. Oke, ya satu acungan jempolnya, satu ke kamera, 1, 2, 3. Oke, ya, oke sudah semua dapat. Baik, Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu kita dan ini pada malam hari seperti ini, jadi mohon maaf waktunya kita terbatas. Nanti mungkin bisa disambungkan lain waktu dan jika Bapak Ibu akan bertanya tentang konsep tipin tadi lebih lanjut boleh hubungin saya atau Pak Dadang. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan tes tipin, boleh banget nanti langsung datang aja ke strategis. Apakah berbayar atau tidak? Tentunya berbayar bagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti langsung saja kontak ke adminnya ya untuk kalau Bapak dan Ibu ingin lebih dalam tentang stipin itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi beragama lain boleh menyesuaikan. Alhamdulillah. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya pada malam ini. Saya izin pamit. Kita tutup dengan kita akhiri. Sudah semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak. Selamat mendampingi. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Mas. Pak Dadang, Pak Damas. Makasih. Izin live. Izin, Assalamualaikum. izin live ya. Silakan.